Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku, senang sekali. Kita akan memasuki pembelajaran dari Eden sampai Yerusalem baru di pertemuan ketiga ini. Kita akan semakin memasuki lebih detail tentang rencana Allah atas kehidupan kita. Dan hari ini kita membahas kemah suci sebagai kosmos ilahi. Ada mungkin beberapa atau banyak di antara kita yang terbiasa mempelajari kemah suci secara detail, ya, atau yang disebut tabernakel, ya. Dan kita mungkin melihat banyak pengajaran-pengajaran yang mendetail tentang apa arti, bagaimana bentuk, bahan-bahan, serta benda-benda yang ada di kemah suci. Malam ini, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk lebih jauh melihat makna, implikasi teologis dan praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana saya coba memasukkan lebih dalam dari unsur pemahaman Ibrani kuno serta pemahaman gereja yang seharusnya memahami ini bukan sekedar situs purbakala, sekedar museum Alkitab yang bisa kita lihat, ya. Tetapi lebih jauh kita memaknai ini bagaimana yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari memahami kemah suci sebagai kosmos ilahi. Sebelum kita masuk secara detail di dalam bagian kemah suci, kita harus melihat jembatan dulu yang telah kita buat sejak pertemuan pertama bahwa Allah punya motif berdiam di tengah dunia ini agar bisa bersama dengan umatnya dan agar umatnya memenuhi bumi dengan kasih kuasa, kekudusan dan kerajaannya. Dan selanjutnya Adam dan Hawa di Taman Eden yang harusnya menjadi taman bait suci ilahi ternyata gagal menjaganya. Dan mereka harusnya akhirnya diusir keluar. Dan kerup yang menjaga-jaga Taman Eden di pintu masuknya sebelah timur menandakan bahwa memang tidak ada lagi perkenanan. Kalau kita belajar di Ibrani kuno, maka timur adalah tempat yang krusial, tempat di mana akan masuk segala hal yang Tuhan buat itu dari timur. Dan bahkan kemah suci, pintu gerbangnya nanti dari timur. Dan dikatakan firman Allah menyatakan bahwa Mesias Sang Raja Maha Kuasa akan datang dari timur. Tuhan Yesus Kristus dikatakan akan datang dari timur. Tetapi ini bukan sekedar bicara arah, tapi bicara secara prinsip bahwa yang datang akan menjadi yang terlebih dahulu. Nanti akan ada permulaan baru, itu yang terjadi dari timur. Karena kata kedem digunakan untuk kata timur. Juga merujuk kepada masa lalu atau masa yang awal. Matahari terbit dari timur. Permulaan yang baru dari timur. Nah, selanjutnya ketika Adam dan Hawa dibuang, manusia hidup seakan-akan begitu sulit untuk bisa taat kepada Tuhan Allah. Dan dikatakan bahwa Kain membunuh Habel, keturunan Kain jahat adanya, sampai akhirnya bumi itu penuh dengan manusia-manusia yang jahat. Sampai Tuhan Allah melihat bahwa apa yang dilakukan manusia ini benar-benar jahat semata. Atau dalam bahasa Ibraninya itu khamas, kekerasan, khamas, kejahatan. Ya. Dan polusi yang diakibatkan kejahatan ini mendorong Tuhan untuk mendatangkan air bah, untuk menghapus segala sesuatu dari bumi secara fisik dan memulai yang baru. Selanjutnya, kita mesti memahami air bah sebenarnya bukanlah agen utama penghukuman atau alat untuk menghukum saja, tetapi merupakan sarana untuk menyingkirkan dunia yang sudah tercemar, membersihkan tercemarnya dunia dari kejahatan manusia, dan memulai lagi dunia yang bersih dan terawat. Itulah tujuan dari air bah. Air berbicara tentang pemurnian. Air juga berbicara tentang kelimpahan. Air berbicara tentang sumber kehidupan. Yesus Kristus berkata, akulah sumber kehidupan. Akulah air hidup. Tuhan Yesus berkata bahwa kita kalau minum daripadanya tidak akan haus lagi. Kalau kita mengikut Yesus, pastilah kita akan hidup benar.
Kalau kita mengikuti jalannya sungguh-sungguh, membuat kita jauh dari kejahatan. Nah, dan upaya Tuhan Allah ini dengan menyisakan satu keluarga besar Nuh, ya, akhirnya diteruskan terus-menerus kepada anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan keturunannya. Namun sekali lagi, ketika keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anaknya ini berkumpul semua, mereka punya ide untuk mereka membangun sebuah menara yang sampai ke langit dan bisa menyentuh Allah rencananya. Dalam terang cetak biru Allah untuk bumi, ya, pembuatan menara Babel ini adalah sesuatu yang ironis di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 menyatakan demikian. Karena rencana pembangunan menara Babel membalikkan rencana ilahi. Karena Allah ingin menjadikan seluruh bumi sebagai tempat tinggalnya yang dipenuhi dengan orang-orang kudus. Tetapi orang-orang yang katanya kudus, ini tanda kutip ada yang kudus, ada yang enggak ya. Mereka mau berkumpul bersama-sama. Di satu sisi kita melihat adanya kerinduan manusia akan komunitas, pencapaian, peradaban, budaya, teknologi, keselamatan, keamanan, dan keabadian, serta ketenaran. Tetapi pembangunan Menara Babel ternyata juga kita bisa rasakan adanya masalah moral. Karena akan adanya penyembahan berhala, kesombongan, kemandirian, dorongan material, dan ilusi manusia akan pencapaian yang tak terbatas. Rasanya tidak asing di dalam kehidupan kita hal-hal ini. Babel adalah gambaran manusia yang ambivalen. Setelah Babel dihancurkan, manusia masih terus berusaha membangun tanda kutip menara Babel dalam dirinya. Kerajaan Romawi, bahkan kerajaan Israel. Kerajaan Israel Utara dan Yehuda juga berusaha menyombongkan diri di hadapan Allah, akhirnya dibuang. Kerajaan Israel Utara ke Asyur, kerajaan Israel Selatan yaitu Yehuda dibuang ke Babel. Karena Babel itu sulit keluar di dalam pikiran manusia. Dan akhirnya Tuhan Allah harus menggagalkan rencana menara Babel demi supaya seluruh bumi bisa penuh dengan kemuliaannya. Kita lihat ya, Allah tak putus-putusnya berusaha hadir di tengah kehidupan umatnya. Ya, kalau kita lihat bahkan sejak Kain membunuh Habel pun Tuhan Allah masih bisa bicara dengan Kain dan kepada anak-anaknya, keturunannya, sampai akhir Kejadian 6. Anak-anak manusia kawin mengawinkan dengan anak-anak Allah, roh Allah undur. Dan manusia hidupnya dibatasi supaya kejahatan tidak semakin terus-menerus abadi. Nah, sebelum tabernakel atau kemah suci didirikan sebagai tempat kediaman Allah yang portabel yang dapat ditinggal, telah ada berbagai tempat pengorbanan yang merupakan bentuk-bentuk miniatur tempat kudus yang tidak kekal. Nah, itu dia. Tempat-tempat kudus ini yang disebutkan terutama dalam hubungannya para bapak leluhur dalam Kejadian pasal 12 sampai pasal 50 memiliki sejumlah elemen yang sama. Mulai dari Nuh, lalu ke Abraham, Ishak, Yakub, terus turun-temurun sampai kepada Musa. Sebelum Tuhan Allah memerintahkan membangun kemah suci, ada elemen yang dibangun yang terkoneksi sebagai tempat kudus yang tidak kekal. Yang pertama, tempat-tempat ini biasanya dikaitkan dengan teofani atau kehadiran Allah di hadapan bapak leluhur atau di hadapan manusia yang dipilihnya, yang melibatkan Allah yang mengulang kembali amanat dalam Kejadian 1 ayat 28. Bukankah perintah Tuhan Allah kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim disertai dengan perintah berkat untuk beranak cucu dan memenuhi bumi dengan menempati tanah yang dijanjikan. Tetapi Tuhan Allah berjanji keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Nah, ada banyak ayat-ayat yang kita bisa lihat di sini. Bapak, Ibu, teman-teman, semua saudaraku bisa nanti mendapatkannya untuk melihat satu persatu. Karena kita hanya punya satu sesi bicara tentang kemah suci, maka akan sangat sedikit sekali. Tidak mungkin kita harus membaca semua ayat ini. Nah, selanjutnya, yang terkait dengan teofani, kehadiran Allah langsung menemui umatnya, itu selalu ditandai dengan pembangunan mezbah yang terkadang
ada di atas gunung. Kejadian 8 menuliskan hal ini. Kejadian 12, 13, 18, 33, 35 semua menuliskan hal ini. Bagaimana Abraham membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, Yakub membangun mezbah, bahkan Musa membangun mezbah setelah bertemu dengan Tuhan Allah lewat berbagai kesempatan dan berbagai kunjungan ilahi yang luar biasa. Nah, ketika Abraham membangun mezbah di Gunung Moria, ya, Kejadian 22 menuliskan hal itu secara detail. Lihat ya, di dalam Kejadian pasal 22 Abraham membangun mezbah di Gunung Moria. Di 2 Tawarik 3 ayat 1, Gunung Moria adalah lokasi di mana Salomo kemudian membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Abraham membangun mezbah di Moria. Nanti bait suci Salomo, bait suci pertama, dibangun di Gunung Moria. Itu bukan kebetulan, sebuah rencana ilahi bahwa disitulah Tuhan Allah mau membuat kantor pusat untuk menemui manusia, gitu ya. Di mana manusia secara fisik bisa hadir melihat kehadiran Allah yang nyata, tetapi bukan berarti Tuhan Allah tidak hadir di tempat lain. Rumah bagi Tuhan yang dibangun oleh Musa, dibangun oleh Salomo, diteruskan oleh Ezra, Nehemia, dan seterusnya akhirnya runtuh di tahun 70 Masehi. Bukan berarti bahwa Tuhan hanya mau berdiam di situ. Dan semuanya diinisiasi oleh Tuhan Allah sendiri. Ya. Nah, lihat dikatakan bahwa sebagai hasil dari kesediaan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban janji-janji bersyarat, sebagai korban, janji-janji bersyarat dalam Kejadian 12 ayat 1-3 dijamin dengan sumpah ilahi. Tuhan Allah kembali meneruskan perjanjiannya kepada Abraham. Ketaatan yang dihasilkan dari pertemuan ilahi akan membuat kita mendapatkan berkat. Ya. Saya percaya Bapak Ibu kalau hari ini pagi-pagi bangun, memuji menyembah Tuhan, datang mencari Tuhan, belajar dulu firman Tuhan. Setiap hari merenungkan firman-Nya, di tengah segala kesibukan, ada janji berkat buat kita semua. Saya percaya demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Penglihatan Yakub akan Allah pada malam hari ketika ia melarikan diri dari Ishak di Kejadian 28 ayat 12-17 adalah responnya yang dilakukan ketika dia melihat penglihatan itu. Yakub berespon di mana Tuhan Allah kembali menggemakan janji-janji sebelumnya diberikan kepada Abraham dan Ishak. Yakub membangun sebuah mezbah sebagai respon. Untuk menggarisbawahi pentingnya peristiwa dan janji-janji tersebut, Yakub menunjuk lokasi Betel sebagai rumah Allah. Bait El, Betel. Bait El, rumah Allah. El, satu yang berkuasa. Bait atau bait, rumah. Betel, rumah Allah. Di Kejadian 28 ayat 19 menuliskan demikian. Selanjutnya, meskipun berbagai tempat pengorbanan yang disebutkan dalam Kejadian pasal 12-50 tidak dipandang sebagai tempat kudus yang permanen, namun tempat-tempat tersebut dengan jelas menjadi pertanda bagi nantinya akan hadir kemah suci dan bait suci. Lambang kehadiran Allah. Allah pernah hadir secara fisik menemui bapak leluhur Israel di tempat-tempat yang demikian. Luar biasa. Buat Bapak Ibu yang berpikir bahwa iya kebanyakan adalah patriark yang menemui Tuhan Allah. Tapi lihat Hagar ditemui Tuhan Allah 2 kali. Ya, di padang gurun. Jadi Tuhan Allah mau bertemu dengan semua umatnya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Allah juga mau bertemu langsung dengan Maria, Elizabeth, tokoh-tokoh wanita. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Allah memang mau menemui umatnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada detail kemah suci. Bapak Ibu, replika kemah suci baik berbentuk gambar dan fisik. Ya, itu bisa kita temui. Ini bentuk replika gambar, ada secara penggambaran sederhana demikianlah bentuknya ya. Ada pelataran, pertama ada seperti pagarnya yang dibangun.
dari kain dan kayu yang tidak permanen yang bisa diangkat semua. Ya, inilah tabernakel kemah suci, ada pelataran pintu masuk dari timur. Pintu gerbangnya dari timur, di mana di dalamnya ada mezbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan. Selanjutnya masuk ke pintu kemah, ada dua ruang di dalam kemahnya. Pertama ruang suci dan ruang maha suci. Ruang suci ada meja roti, sajian, ada pelita emas kandil atau menorah, lalu ada mezbah dupa, ya, ukupan, dan selanjutnya untuk membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus ini ada tirai, ada tabir. Dan selanjutnya di dalam ruang maha kudus hanya ada satu fitur, yaitu tabut perjanjian dengan tutup perdamaian. Nah, kita melihat secara detail satu persatu. Sebentar lagi, yang pertama kita melihat kemah suci memiliki fitur-fitur yang mengaitkannya dengan Taman Eden. Ya, desainnya nanti kita lihat. Sebagai tempat kudus ilahi, keduanya dimasuki dari arah timur. Dan kerup-kerup menjaga pintu masuknya. Kain yang sebagai pintu gerbang kemah suci itu digambarkan dengan dua kerup yang berjaga-jaga. Seperti Taman Eden yang dijaga oleh kerup-kerup ilahi. Selanjutnya, kedua, kemah suci menjadi tempat kediaman Allah di bumi. Walaupun ini terbatas, bukan berarti Allah hanya berdiam di situ saja. Saya harus garis bawahi. Ini bicara seperti kalau saya menggambarkan kantor pusat, ya, bahasa sekarang. Ya, secara kehadiran tengah bumi, Allah mendirikan kantor pusatnya di kemah suci saat bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian di padang gurun. Bahkan nanti sampai masuk tanah perjanjian, kemah suci tetap ada sampai bait suci akhirnya dibangun. Kemah suci ini ada di Shilo saat mereka masuk tanah perjanjian. Oleh sebab itu, kita bisa melihat di Shilo ada, ya, replika kemah suci yang menurut mereka ukurannya sudah persis. Berbagai fitur mendukung gagasan bahwa Allah tinggal di dalam kemah. Di sini Allah tinggal, tetapi di mana-mana juga Tuhan Allah ada. Bukankah langit adalah tahtanya dan bumi adalah pijakan kakinya? Nah, replika kemah suci yang menggambarkan tempat orang Israel di bawah perjanjian lama, itu mereka bisa mendatang kepada Tuhan untuk dibersihkan dari dosa. Nah, ini ada situs yang saya berikan, ya, nanti semua mendapatkannya, peserta akses untuk materinya bisa mengunjungi situs ini. Kalau ke Israel bisa datang, ada berapa tempat di Israel? Ada di Shilo, ada juga di daerah selatan, ada beberapa tempat di Israel yang membuat replika kemah suci. Kurang lebih seperti ini, dari warnanya, ya, dari dindingnya, ya, ukuran-ukuran mezbah bakaran, kolam pembasuhan, ya, tirai dan semua di dalamnya, ya. Nah, ketika kita memasuki kemah suci, mezbah korban bakaran ditempatkan di dalam pelataran kemah suci. Allah sendiri mengirimkan api surgawi yang terus menyala di mezbah. Imamat 9 ayat 23 sampai 24, pasal 6 ayat 12 juga menyatakan demikian. Tidak ada api buatan manusia yang diizinkan untuk persembahan, untuk membakar persembahan. Korban bakaran tidak boleh dibakar oleh api manusia, yang menunjukkan bahwa keselamatan atau penyucian hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Usaha manusia apapun tidak bisa memurnikan kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus taat betul kepada Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah lah yang bisa membuat hati kita bersih. Kita bisa datang kepada Tuhan Allah untuk diampuni, pengampunan dari Tuhan Allah. Kita dilayakkan oleh karena Tuhan Allah. Keselamatan hanya daripada Tuhan Allah saja. Keselamatan bagi kita hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Termasuk pemurnian dosa setiap hari. Ketika kita berdosa lalu kita mengaku dosa, Kristus yang punya hak untuk mengampuni kita. Tidak siapapun juga yang bisa membersihkan kita dari dosa kecuali Kristus sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pelataran ada yang namanya mezbah korban bakaran, bentuknya seperti ini. Ditempatkan di dalam pelataran kemah suci, Allah sendiri yang mengirimkan api surgawi
yang terus menyala di mezbah. Tidak ya, seperti ini, mezbah korban bakaran. Ya, tadi seperti ini ya. Gambar seperti ini, maaf ini saya dekatkan gambarnya ya. Nah, tidak ada ya. Selanjutnya, di pelataran ada yang namanya bejana pembasuhan. Menjadi bersih merupakan hal yang serius. Setiap kali imam memasuki kemah pertemuan atau mendekati mezbah, ia harus membasuh di bejana perunggu di pelataran. Di luar bukan dari emas, dari perunggu. Keluaran 30 ayat 17 sampai 19. Allah memperingatkan para imam bahwa mereka harus bersih atau mereka mati. Bapak Ibu kalau jadi imam, nggak gampang. Masa itu, hidup bisa tegang. Kalau kita sekarang tegang karena saldo rekening, tegang karena tanggal tagihan datang, lihat baru gajian, besok sudah hilang. Tegang anak mau kuliah di mana bentar lagi masuk, udah tes diterima. Wah, puji Tuhan diterima. Lagi mikir uangnya nanti dari mana. Para imam tuh juga tegang setiap hari. Kalau mereka harus memasuki kemah suci. Makanya Tuhan berkata, yang ingin melayani Tuhan sebagai pemimpin, sebagai imam, itu dituntut lebih. Maka kita harus hormat kepada para pemimpin kita, gembala kita. Ya, pada Pastor Jojo, Pastor Henny, kita harus benar-benar hormat. Karena mereka juga penuh ketegangan setiap hari. Ya, bagaimana harus menjaga kehidupan dan melayani kita semua umat. Jadi jangan main belakang ngobrolin enggak. Hati-hati, ya. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu, saya tahu betul buat tanggung jawab juga saya sebagai pengajar harus hati-hati. Jangan cuma ngomong tok gitu ya, nggak melakukan. Maka saya selalu mengingatkan diri dan minta tolong istri saya ingatkan terus. Anak-anak kan saya bilang, ya. Supaya apa yang saya ajarkan juga saya lakukan. Walk the talk. Jangan nato. Seperti itulah. Gampang sekarang kalau mau ngajarin firman mah. AI saja bisa ngajar kita Alkitab tanpa perlu ada orang. Tetapi siapa yang bisa menunjukkan teladan? Wah, imam berat tugasnya. Bersih atau mati? Berani nggak kita? Kita kan suka mengklaim, kitalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, imamat rajani. Berarti kita juga jadi imam, ya. Setiap hari kita tuh harus jadi imam. Bapak-bapak tuh imam di keluarga, ibu-ibu juga imam, anak-anak juga imam. Di hadapan kita bisa langsung datang kepada Allah. Berani nggak setiap hari kita bangun tidur, bersih atau aku mati? Wah, berat kayaknya ini. Ini kayaknya khotbah yang jarang dipakai, tapi saya sering dengar dari Pastor Henny, Pastor Jojo. Berani bersih, hidup bersih. Ya. Nah, semua orang Lewi dapat memasuki pelataran. Orang Lewi bisa masuk pelataran ini saja, tetapi hanya imam yang dapat memasuki tempat kudus di dalam kemah itu sendiri. Di dalam tempat kudus terdapat kandil atau menorah dalam bahasa Ibrani-nya. Dibuat dari emas murni yang ditempa padat yang menyala terus-menerus. Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Apinya sekali lagi bukan bawa dari rumah imam. Dari tadi yang luar. Dari mezbah bakarannya apinya Tuhan yang turunkan dari langit. Jadi lambang kehadiran Tuhan menorah. Api dari surga maor. Itu sama seperti Tuhan berkata, jadilah terang. Ya. Yehior, Faihior. Terang Allah itu hadir. Lalu ketika Tuhan Allah menjadikan benda-benda penerang. Benda yang lebih besar. Maor. Yaitu kita kenalnya matahari, bintang-bintang. Lalu benda penerang lebih kecil, kita kenalnya bulan. Untuk menerangi di malam hari. Ini adalah benda penerang ilahi. Makanya kalau kita melihat matahari dan bintang dan bulan-bulan, syukuri bahwa ini cahaya ilahi. Enggak dari kompor rumah sendiri. Ya, ini cahaya ilahi.
Sebelum kita masuk ke roti sajian, ada kisah ya di dalam Talmud atau risalah-risalah tulisan pengajaran para rabi di Ibrani kuno, ditulis dari Genesis Raba kurang lebih 400 Masehi, itu menyatakan dulu waktu Musa mau diperintahkan Tuhan membangun ini, Bezalel juga bingung. Bezalel orang dipilih khusus untuk membantu Musa. Itu dikatakan bingung. Jadi pengajaran ini ataupun cerita ini sudah turun-temurun sejak Israel dibuang ke Babel dan sesudahnya. Lalu mulai ditulis abad 4 Masehi. Saat bangsa Israel menceritakan ini, katakan bahwa Musa itu kesulitan menyuruh Bezalel juga membangun ini, juga kesulitan. Sampai Tuhan Allah sendiri harus bertindak membuat menorah ini. Ya. Tapi yang lebih luar biasa dikatakan ini dibuat dari emas murni. Yang berarti apa? Supaya kita bisa menyala dalam kehidupan kita, maka kita harus memberikan Tuhan yang murni, yang terbaik yang pernah kita miliki. Itu lambang dari emas murni. Implikasi sehari-harinya praktis, semua yang terbaik. The best you can do. Berikan kepada Tuhan Allah. Di dalam seluruh kehidupanmu. Dalam seluruh talenta, kekudusan, karakter, prestasi, pekerjaan, beri yang terbaik supaya bisa menjadi terang. Nah, kan kalau anak sekolah nilainya solasi, solasi 567 gimana jadi terang? Harus lasido gitu dong. Baru bisa jadi terang ya. Kalau nilainya bagus, berprestasi, kan Tuhan juga dimuliakan. Demikian di kantor. Jujur, datang tepat waktu, pulang nggak nyolong, nggak buru-buru gitu ya. Kerjaan benar-benar apa yang bisa dilakukan hari ini beres hari ini, kalau perlu besok diberesin sekarang. Nggak tunda-tunda, apa yang bisa ditunda hari ini biar dikerjain bulan depan. Nah itu repot. Beri yang terbaik itu benar-benar menjadi implikasinya. Saat membuat ini Tuhan menuntut emas. Kalau hidup kita mau bercahaya, tuntutannya harus emas. Berani nggak kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah? Waktu-waktumu untuk berdoa, baca Alkitab, mencari Tuhan, bekerja sepenuh hati. Itu sama semua. Maka jangan medsosan terus ya anak-anak muda. Kasih tahu kepada anak-anak kita. Saya udah lihat kalau anak-anak saya udah jam 9 malam masih pegang HP. Tak ambil. Yang penting mereka harus cari benar-benar waktu untuk yang bisa untuk entertain diri itu diatur. Untuk belajar harus khusus terbaik. Mencari Tuhan yang terbaik. Demikian kita ya. Selanjutnya, Bapak Ibu. Meja roti sajian juga terletak di ruang kudus. Di sebelah kanan tempat kudus tepatnya. Kalau pelita tadi sebelah kiri terbuat dari kayu akasia. Dan sekali lagi dilapisi emas. Ada 12 potong roti di atas meja itu melambangkan 12 suku Israel. Persediaan Allah bagi umatnya dan persekutuan yang intim antara Allah dan umatnya. Ini lambangnya ya. Bahwa Tuhan Allah mau mencukupi kebutuhan umat Israel masa itu setiap hari. Demikian dengan kita. Roti ini kata Ibraninya lechem. Makanya kalau kita berdoa pada Tuhan, kan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata makan itu lechem. Lechem itu roti atau makanan hasil perjuangan. Karena dari kata kerja laham, yang artinya to fight, perjuangan. Mengapa untuk membuat roti butuh perjuangan? Iya, bagaimanapun gandumnya, tepungnya itu kan harus disiapkan tanam dulu. Di Israel saat itu tanahnya nggak subur seperti di Jawa atau di Sulawesi atau di Indonesia bagian yang subur-subur. Benar-benar susah untuk membajaknya. Setelah itu dibajak, setelah dipajak ditanam benihnya, lalu harus dirawat, diairi, ditunggu, dijagai dari predator ataupun pencuri, sampai akhirnya bisa jadi. Tanaman gandum atau barley. Nah setelah itu dibuat roti. Untuk buat roti juga nggak gampang kan? Ibu-ibu tahu betul. Kalau yang pernah buat roti. Iya, perjuangan kalau ngadonnya manual. Kalau pakai mesin sih nggak apa-apa. Saya kadang-kadang seminggu itu pasti bisa 2-3 kali ngadon roti bantuin istri saya. Karena istri saya usaha roti juga. Roti gandum. Wah. Itu saya sengaja manual aja biar saya olahraga. Ya. Perjuangan bikin roti. Demikian.
Tentu saja penyertaan Allah, ya, pemeliharaan Allah kepada kita itu tidak membutuhkan kita itu benar-benar seperti pengemis kepada Tuhan Allah. Dia akan menyediakan kepada kita makanan pada waktunya. Tetapi kita juga harus berjuang, bekerja, berusaha. Dan selanjutnya, mezbah pembakaran ukupan juga ada di ruang kudus atau ruang suci ini. Juga terbuat dari kayu akasia dilapisi emas. Para imam dan hanya para imam ya membawa api untuk mezbah pembakaran ukupan dari mezbah korban bakaran bagian luar. Ketika para imam membakar ukupan, setiap pagi dan sore asapnya memenuhi kemah dengan aromanya. Ya, nah itu dia. Ini membuat kita harus melihat detail sekali tugas para imam. Nah, selanjutnya, untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, ada tirai atau tabir yang memisahkan pekerjaan saat mereka sehari-hari di tempat kudus dari hadirat Tuhan di tempat maha kudus. Ini supaya menjaga para imam agar tidak terkena hadirat Tuhan di ruang maha kudus, mereka bisa mati. Hanya 1 tahun sekali mereka, para imam besar ini boleh masuk ke ruang maha kudus. Di kain tirai itu disulam gambar kerubim yang berjaga di pintu masuk Taman Eden sama lagi. Mereka juga digambarkan dengan patung emas di atas batra atau tabut perjanjian. Nah, ini dia di ruang maha kudus. Hanya ada satu benda, yaitu tabut perjanjian ini. Tabut ini terbuat dari kayu akasia dilapisi emas. Di atas tutupnya disebut tutup pendamaian. Terdapat kerubim dengan sayap terbuka. Ya. Lambang benar-benar kemuliaan Allah hadir. Di antara kerubim inilah Allah menyatakan kehadirannya secara terbatas. Hanya sekali setahun kepada imam besar. Nah, Bapak Ibu, benar-benar Tuhan menjaga kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Yang ketiga, kita belajar kemah suci, selain mempelajari bahwa benda-benda fitur-fitur kemah suci, ada hubungan yang intim antara Tuhan Allah yang menuntut kita hidup kudus. Kemah suci juga dipandang sebagai model dari kosmos. Ya, mungkin dipandang sebagai model dari semesta. Penggunaan kain-kain yang berwarna biru, ungu, dan kirmizi yang melambangkan warna-warni langit yang beraneka ragam. Lampu-lampu di kemah suci ditunjuk dengan istilah Ibrani Maor, seperti tadi ya, di kandil itu, yang digunakan untuk menunjuk pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 16. Di Keluaran 13 ayat 3, ya, kita lihat selanjutnya, Bezalel itu ditunjuk sebagai pengawas pembangunan kemah suci. Di dalam pembangunan kemah suci, Bezalel ini diberikan kebijaksanaan, hokmah, hikmat, pemahaman, tebuna, ya, dan pengetahuan, daat, dari kata yada. Ini pengetahuan bukan sekedar pengetahuan, tapi pengalaman by experience. Karena hubungan intim Adam dan Hawa digambarkan sebagai ketika Adam bersetubuh dengan Hawa pakai kata yada atau daat ini dalam kata adjektifnya. 3 serangkai yang sama dengan yang digunakan Allah untuk menciptakan dunia dalam Amsal 3 ayat 19-20. Ketika Allah menciptakan semesta, Allah memakai kebijaksanaannya, hokmah, pemahaman tevuna, dan pengetahuannya, daat, menunjukkan keperkasaan. Nah, roh hikmat, pengetahuan, dan pengertian ini juga diberikan kepada kita gerejanya. Nanti ada implikasinya hal itu. Karena Bezalel dipimpin oleh roh Allah, Ruach HaKodes, Ruach Elohim, dan kita semua yang sekarang bisa mendapatkan hak privilege kehadiran Roh Kudus, bisa mendapatkan hal ini. Makanya kalau sebenarnya ya, kita itu bisa cerdas sekali. Jadi jangan pernah kita berkata, aku ini bodoh lah. Saya nih nggak berharga lah, nggak berguna. Saya debu dalam debu. Itu konteksnya apa? Jangan pernah underestimate. Kamu berharga dan mulia di mata Allah. Engkau diberikan kebijaksanaan, pemahaman, dan pengetahuan karena Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk memimpin setiap hari kehidupan kita mengiringi Tuhan Yesus. Untuk melakukan firman. Jadi jangan pernah mindset kita itu blok. Ya.
Jangan sampai kita berpikir, saya nggak bisa, nggak mungkin bisa. Ikut Tuhan susah. Ya sampai bilang gampang, tapi pasti bisa. Makanya kita dikasih Roh Kudus. Oleh sebab itu kita diberikan Roh Kudus untuk memimpin kita setiap hari melakukan kehendaknya di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, dikatakan bahwa Bezalel juga diberikan fitur tambahan, keahlian tambahan, yaitu segala kerajinan tangan atau untuk membuat karya apapun. Dalam bahasa Ibrani-nya kol melaha, segala karya. Kol melaha. Frasa yang sama digunakan dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 untuk segala ciptaan atau segala karya yang Allah selesaikan dalam penciptaan. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Maka manusia bayangannya Allah. Blueprint-nya Allah. Diberikan karakternya. Diberikan sifatnya. Diberikan keahliannya. Walaupun tentu saja terbatas. Tetapi kita pasti jadi pribadi yang cerdas, rajin, dan kudus. Itu rancang bangun Tuhan Allah kepada kita. Bukan sekedar hidup kudus menyembah Tuhan di gereja atau saat-saat tertentu. Tetapi dalam seluruh kehidupan kita bisa kudus. Bahkan kita diberikan keahlian, kecerdasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Apa implikasi teologis atau apa untungnya buat kita belajar kemah suci masa kini? Ini kan bangunan masa lalu. Dimensi kosmik kemah suci memiliki implikasi teologis yang kaya bagi orang Kristen saat ini. Terutama dalam memahami hubungan antara Allah, ciptaan, dan peran umat Allah di dalam dunia. Kosmik itu bicara tentang semesta, hubungan antara pencipta dan diciptakan yang harmonis. Jadi pertama, implikasi teologisnya untuk kita. Satu, berarti kehadiran kemah suci menunjukkan Allah sebagai pencipta dan raja kosmos atau raja semesta. Kemah suci adalah bentuk kecil miniatur dari kosmos, dari semesta yang harmoni ini. Ya, makanya disebutnya mikrokosmos. Mengingatkan orang Kristen bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa seluruh ciptaan. Ya. Allah adalah pencipta dan penguasa seluruh ciptaan. Jadi jangan sembarang, jangan semena-mena dengan ciptaan Allah. Kalau kita juga diberikan kuasa kepada hewan, binatang, harus sesuai keperluan. Kepada hewan peliharaan, hewan liar, kita nggak boleh sembarangan. Jangan semena-mena. Ya, dulu waktu kecil anak saya tuh suka lihat kucing ataupun anjingnya, suka gemes gitu ya, dikeremes gitu kan. Jangan, dari kecil dilatih untuk memelihara, menjaga. Bagaimana dengan ayam potong? Ya itu kan peruntukannya untuk kita makan. Ya. Tapi jangan motong di tengah jalan. Ada ayam lewat, dia tarik, dipukul. Jangan. Hati-hati, kita harus menjaga hidup sesuai keperluan dan kebutuhan. Jangan hidup sembarangan. Nah, warna kain dan menorah, pelita, kandil yang mencerminkan langit menunjukkan bahwa Allah tidak hanya hadir dalam gereja atau kehidupan rohani, tetapi juga berdaulat atas seluruh alam semesta. Dia hadir di mana Dia mau hadir. Dia ada di mana-mana, kata Paulus. Dikatakan bahwa kita ini ada berdiam di dalam Dia. Kita bergerak, kita hidup di dalam Dia. Oh, itu ngeri. Nggak bisa sembarangan, Bapak. Mau mata kita ngelirik sembarangan, ada Tuhan Allah. Dia mau hadir bersama kita, Immanuel, yang bersama kita Allah. Dia bukan hanya mau memimpin, mau menjadi partner di sebelah kita, tapi dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Wah, ini konsekuensinya berat. Bapak-bapak jaga mata. Ya, jangan sampai ada keranjang di matanya. Jadi mata keranjang. Ibu-ibu juga jangan matanya keranjangan. Apa? Lihat sale mau belanja terus ingat ya. Langsung mau COD-an saldo udah pakainya pay letter lagi. Aduh. Jangan deh kalau nggak butuh-butuh banget ya kan. Kita kan pontang-panting tuh ya, mendidik banyak orang yang terikat dari hal-hal ini. Nah, ada program khusus dibuat di ICI, ya kan? Bagi yang kesulitan punya masalah karena keterikatan dari pinjaman online ataupun pay letter ini. Nah, Bapak Ibu,
Mari kita sadari kehadiran Allah. Kita harus bisa menyadari Tuhan saat mengambil keputusan apapun. Mau beli barang, mau keputusan-keputusan tertentu. Walaupun bukan, saya minum air putih apa minum susu ya? Jangan gitu tanya Tuhan juga kali ya. Enggak ya, maksudnya kita harus tahu. Di saat keputusan membingungkan, apakah ada bahaya di depan? Tanya Tuhan. Pak, istri nggak ditanya? Ya tanya juga. Kan partner. Sehati. Ya, satu tubuh. Jangan sampai kita ini kebablasan. Banyak bisnis hancur. Banyak keputusan salah gara-gara tidak mau menyertakan Tuhan, tidak menyadari kehadiran Allah dalam kehidupannya. Nggak jaga mata, nggak jaga bibir, mulut ya, nggak jaga hati. Hari-hari dilihatnya cuma kepingin, wah karena orang lain, wah lagi ngetren nih perselingkuhan nih. Lagi ngetren nih pacar-pacaran, lagi ngetren ngedate. Bagaimana ya caranya ngedate pertama nggak dicium? Loh, kalau kita dulu dicium mikirnya ratusan kali. Kalau sekarang mikirnya baru sekali ketemu, bagaimana mencium atau tidak dicium. Waduh, ini anak-anak muda gawat ini. Karena ikutan plesetan lagu sekolah minggu zaman dulu. Ini diplesetin ya. Siang baru kenalan, malam udah ciuman. Loh, bahaya. Ini anak-anak muda harus kita ajar hati-hati, sadari kehadiran Allah apa kita lihat. Ya, jangan ikut-ikutan zaman sekarang. Statue, statue, na 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 na. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Standarnya bukan cocoknya apa nih? Standarnya harus kudus. Kalau memang kudus, boleh datang ke rumah, bisa. Kalau memang mapan, stabil rezekinya, stabil uangnya, baru boleh datang ke rumah, jangan sembarangan. Ya, anak-anak muda ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang sudah mohon maaf sendirian ditinggal suami, jangan mudah kena penipuan. Hati-hati ambil keputusan. Sekarang banyak loh kasus. Bisa ibu-ibu yang sendirian sudah ditinggal suami, entah cerai hidup, cerai mati lah gitu ya. Itu umurnya udah 50-an, mau 60-an, masih bisa ketipu, di ghosting. Tapi saldonya udah dikuras habis. Hari-hari saya ada kasus-kasus yang ceritakan kepada saya, minta didoakan. Aduh, kasihan. Ada yang ketarik dengan upah Korea. Tapi nggak tahu itu upah Korea apa upah dari Jawa Barat apa Jawa Timur. Kan nggak ketahuan sekarang pakai AI manfaatnya. Di love-lovean, di medsos. Hati-hati yang main medsos, Bapak Ibu. Apalagi yang sudah berumur. Kalau tahu saldo rekening ikut hilang. Nanti yang kita sayangi atau ghosting gitu ya. Hati-hati. Nah, jadi kita memahami kehadiran Tuhan Allah punya implikasi yang luar biasa. Allah sebagai pencipta dan Raja Kosmos ini mendorong agar kita melihat dunia secara holistik. Mengakui bahwa setiap aspek ciptaan dari alam hingga budaya berada di bawah kedaulatan Allah. Oleh sebab itu, dalam konteks modern ini, menginspirasi keterlibatan bagi kita untuk ikut menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, karena merawat ciptaan adalah bagian dari ibadah kepada pencipta. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang makanan sisa sembarangan. Kalau dulu kan diajarin, jangan sisain nasi, nanti nangis nasinya. Ya. Setiap butir itu hasil kerja keras orang tua kita atau kita semua itu, anak-anak dididik, jangan sembarangan, jangan pilih-pilih makanan, nggak mau makan sayur, maunya makan yang digoreng-gorengan. Ya, nggak apa-apa sih sesekali makan seblak, tapi jangan seblak sepanjang hari. Yang ada terjadi apa? Sakit mah terus. Masih muda belasan tahun, udah opname berapa kali setahun. Nggak taunya katanya masalah lambung. Hah? Saya bingung. Kok masih muda, lambungnya bermasalah? Karena senangnya yang fast food, junk food. Anak-anak ya, kan banyak di program makan siang gratis itu katanya. Yang sayur dipisahin, nggak dimakan. Kenapa? Nggak suka sayur. Waduh, kalau memang alergi sayur nggak apa-apa. Tapi kalau nggak suka, nggak bisa. Gimana dia bisa sehat? Muliakan Tuhan Allah, jaga kesehatan. Makan jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Kasih tahu sama anak-anak kita.
Itu bagian juga dari penjagaan lingkungan kehidupan kita. Ya. Kita merawat ciptaan adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Anak-anak atau kita belajar lihat lingkungan sekitar. Ya, mana yang nggak rapi, mengatur semua, dibuat tertata dengan baik. Mulai dari rumah kebiasaan itu. Latihnya boleh bangun tidur. Tempat tidur diberesin apa enggak? Atau langsung kabur. Nah, bukan sekedar habis doa, cari Tuhan, baca kitab, tutup, langsung lari. Tempat tidur berantakan. Tinggal, terus sampai rumah masih berantakan. Langsung tidur lagi. Lama-lama jamuran itu seperti jamuran itu tempat tidur. Penyakitanlah kita. Ya, penyakitanlah anak-anak kita. Kita jaga semua. Mulai dari rumah, menjaga lingkungan. Setiap tahun cobalah Bapak Ibu, jangan tunggu ada program kalau mau menikah atau mau apa, tanam pohon, satu pohon jadi bawa. Bukan setiap tahun, setiap kalau bisa tanam pohon. Ada pohonnya di alam, pohon di luar rumah. Saya di apartemen Pak, nggak apa-apa, ikut program-program kelestarian lingkungan. Ya. Nah, gereja itu sebagai tempat kediaman Allah, ya. Maka konsep kemah suci dipindahkan ke kita sebagai tubuh Kristus yang disebut bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Itu dia. Nah, kita adalah cerminan tatanan yang harmoni dengan alam semesta. Kita dipanggil sebagai kerajaan Allah untuk hadir di komunitas yang menunjukkan keharmonisan, kekudusan, dan kehadiran ilahi di tengah dunia. Makanya kalau orang Kristen senangnya gosipin saudara seiman, aduh, lebih enggak usah. Saya itu beberapa kali didorong sama murid-murid, yuk buat YouTube channel ataupun buat medsos apa, hadir di TikTok, di Instagram. Kita kasih tahu bahasa asli, lalu koreksi yang saya bilang enggak. Jadinya enggak harmoni. Kita nggak menjaga tatanan ilahi. Buat apa debat kusir internal gitu. Bahkan eksternal pun nggak menguntungkan perdebatan masalah Alkitab antar pendeta saling serang. Aduh, saya bilang Tuhan Yesus, tolonglah. Buat apa di medsos nyerang pendeta-pendeta? Buat apa di medsos kita beradu ini? Datengin, temuin, ya. Kita sama-sama berdiskusi sebagai saudara seiman, harmoni. Tapi ini sudah kita terinfiltrasi kebiasaan jadi kata Paulus kepada Timotius ya. Akhir zaman itu gitu, manusia kehilangan kasih. Kasih semakin dingin, manusia semakin garang. Tidak lagi bersahabat. Di jalan lihat saudara seiman, ya ada genangan air, buka tambah pelan, ngerem gitu ya. Main gas, prak. Ya, bukan cuma saudara seiman saya, sama yang lain juga kita nggak boleh. Hati-hati kalau ada genangan air, lagi banjir, lagi apa, jangan sembarangan naik motor, naik mobil. Harus harmoni. Jangan senggol sedikit, hei, mata lu di mana? Di sini nggak kemana-mana, bilang aja gitu ya. Ribut, jangan. Mudah sekali ya di medsos setiap hari ya, gara-gara senggolan. Cuman ya senggol sedikit, atau nggak kena malah berantem. Bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Ya lucu amat sih. Bapak Ibu, kita harus belajar harmoni. Jangan omongin saudara seiman. Kalau kita tahu ada kesalahan, pikirkan, kita ini punya kapasitas nggak untuk ngegur dia? Kalau nggak punya, ya doain aja, Tuhan tolong dia agar bertobat. Jangan diomongin, kamu tahu nggak? Bibir kita balapan sama hidung sama bibir. Mencucu. Kayak itu. Kamu tahu nggak? Masa lo. Malah ngomongin keluarga. Bapak Ibu Gembala lagi. Aduh, Tuhan. Jangan sampai. Jangan. Ya, mari. Jangan senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Jangan senang lihat dengar kabar yang tanda kutip sedih tapi jadi gembira. Dia jatuh dalam dosa. Ya sekarang udah aku bilang apa? Udah dari dulu kan kita ngomongin gini ya. Kita kumpulan imamat raja nih. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Bukan kumpulan penghujat. Hati-hati. Bukan komplainer. Nanti kita seperti bangsa Israel. Nggak boleh masuk tanah perjanjian. Tahu rasa. Ya, jaga kita sungguh-sungguh perkataan kita. Nah, harmonis. Selanjutnya Bapak.
Gereja sebagai tempat kediaman ilahi menantang kita untuk hidup dalam cara yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kasih, keadilan, dan rekonsiliasi. Kata shalom, itu kata damai sejahtera, itu kata keadaan yang sesungguhnya pada saat Alkitab ditulis Tuhan Allah memberikan kata shalom, itu setelah terjadi dulu adanya sebuah kata kerja salam, yang artinya mengganti kerugian. Jadi shalom nggak bisa sembarangan. Jangan cuma sekedar shalom, lip sync ya kalau sekarang udah biasa sih ya. Bahkan di Israel sendiri hanya sebagai hai, mau di mana-mana itu shalom. Tapi shalom sebenarnya punya makna damai sejahtera ini terwujud setelah ada rekonsiliasi, pengganti kerugian. Kita membuat utuh seseorang yang rugikan. Ini pernah saya bagikan nih kayaknya. Kalau kita buat rugi seseorang, mungkin punya hutang, belum diberes sama orang lain, datangin, minta maaf, minta ampun, minta untuk pemberesan. Kalau kita emang bisa ganti-ganti kerugian itu. Supaya salam terjadi. Salam, shalom. Salam ini berarti, udah ya, aku sudah ganti kerugianmu ya. Kalau kita pernah ngomongin orang, kalau kita ngomong sama orang juga, kita pernah ngomongin dia ya. Tahu-tahu kita datang, maaf ya, saya pernah ngomongin kamu. Dia bingung, siapa ya kamu? Ya kita berarti nggak bisa datang langsung. Dia sama Tuhan aja minta, oh, Tuhan ampuni saya. Kalau saya pernah ya ngomongin dia, ampuni. Hari ini, hari pertobatan buat kita semua. Mari datang kepada Tuhan. Semua yang mau bertobat taruh tangan di dada. Oh, jadi KKR ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh melakukan ini. Setiap hari pikirkan, ada nggak kita buat rugi? Saudara seiman kita, teman konser, bahkan orang yang nggak kenal kita, kita omongin, itu kita buat rugi loh. Kita pikiran jahat kepada seseorang, itu kita buat rugi. Apalagi mikir jahat kepada Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak senang saya, kayaknya Tuhan nggak senang saya kaya deh. Tuhan senangnya saya susah terus. Tunggu dulu. Jangan kasih kekayaan, kita lupa Tuhan kan? Kita nggak pernah tahu. Jangan seuzon sama Tuhan. Jangan berburuk sangka kepada Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Itu ungkapannya berdamai dengan Tuhan. Walaupun emang Tuhan butuh kita deket-deketin dia. Tapi itu bukti tuh kita dikasihi Tuhan. Mari. Selanjutnya, ya, implikasi teologis bahwa kemah suci ada di tengah dunia dan kita adalah bait suci yang melambangkan juga bahwa kita kemah suci ilahi. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Yesus adalah sang firman yang mau berdiam di tengah kita. Kata berdiam, berkemah di tengah kita, tinggal di tengah kita, miskan. Itu punya implikasi bahwa kita dipanggil juga untuk kreativitas di tengah dunia ini dengan ilham dari Roh Kudus. Bezalel diberikan karya, diberikan perlengkapan, dipenuhi dengan kebijaksanaan ilahi, menunjukkan bahwa kreativitas manusia dapat menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, banyak penemu itu adalah anak-anak Tuhan, ilmuwan di abad-abad keemasan Eropa atau kerajaan Romawi juga banyak filosof-filosof ya yang cinta Tuhan. Bagi orang Kristen masa kini ini adalah panggilan untuk menggunakan talenta, keterampilan baik seni, teknologi, pendidikan atau bidang lain sebagai bentuk ibadah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat poster saya ya diizin nanti tanggal 17 ya. Saya membagikan tentang memakai Canva dan AI untuk sebagai UKM di level up. Kok ada Leo Bolang juga, senior entrepreneur. Karena saya juga nggak mau diam, saya punya talenta. Selain mengajar apa, berbisnis, mari gunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya juga mau maksimal apa yang Tuhan berikan. Nah, setiap hari kita harus gunakan ini. Makanya anak-anak kita diajar untuk rajin belajar. Harus pinter sepinter-pinternya. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, kalau nilai ulanganmu di bawah 9, tapi cuma bilang, oke. Kalau 9, bagus. Kok sadis sih, Pak? Nah, karena kita punya Roh Kudus. Ya, walaupun kalau kadang-kadang bisa meleset, kepleset, gagal, dilihat dulu karena apa? Mau bertobat nggak kalau karena kelalaian? Ya, itu dia. Mari Bapak Ibu, di semua bidang kehidupan. Pakai untuk kemuliaan Allah. Yang senang seni, senang nari, ya juga jangan ikut-ikutan dunia. Pakai gaya-gaya kalau joget, kalau apa ya, di medsos, itu
menampilkan baju dengan belahan yang rendah, aduh yang perempuan-perempuan baju yang minim-minim, atau yang laki-laki kok ya lemah gemulai gitu ya. Aduh, hati-hati deh. Hati-hati. Saya paling gemes kalau ada orang anak-anak Tuhan, ya, anak-anak remaja, pemuda remaja gereja. Kok ketika di medsos, iya yang cowok-cowok begini-begini terus lemah gemulai. Aduh. Gitu ya. Terus yang wanitanya kok mau lelet-leletin lidah keluar, yang cewek-cewek, anak-anak muda. Aduh, jangan deh. Anak-anak kita tolong diawasi benar-benar medsosnya Bapak Ibu. Diawasi. Ya, tapi nggak bisa dibilangin. Oh, berarti kamu harus bertobat Bapak Ibu. Harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah. Untuk benar-benar ya, benar-benar menjaga seluruh keluarga kita kudus. Menjaga hidup keluarga kita berkenan di hadapan Tuhan Allah. Tanggung jawab kita. Tapi anak saya sudah 20 tahun, Pak. Masih tinggal bareng nggak? Masih. Didik. Kalaupun nggak tinggal bareng, tetap sebagai orang tua. Nggak pernah kita ini lepas status sebagai orang tua. Cuman pendidikannya udah nggak bisa kayak anak kecil dong. Dijewer-jewer, dipukul, dihajar, dikata-katain keluar, apalagi kata-kata kasar. Jangan sampai, nggak boleh. Diberikan nasihat yang baik. Nah, Bapak Ibu, kita ajak anak-anak kita rajin belajar. Capai. Nah, sekarang ini dunia ini, waduh, persaingannya ketat. Dengan AI semua, aduh apa yang bisa digantikan manusia seakan-akan mau digantikan semua. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita harus lebih kompetitif, lebih rajin belajar. Makanya kalau sampai ada orang tua tuh yang saya dengar ya, sampai HP anaknya tuh dibawa masuk kamar sama orang tua. Anaknya nangis, tantrum, ya wah, biarin. Dididik. Tapi biasa psikolog anak protes sama saya kalau gitu. Kalau bisa saya bilang, biarin, biarin. Tapi gimana? Ada anak-anak yang bisa dibilangin. Jangan ya, sekali bilang udah. 2 kali bisa. Ada yang udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali. Nggak bisa dibilangin. Ini bagaimana? Perlu penanganan. Perlu disiplin. Gereja harus hadir juga. Nah selanjutnya, orang Kristen dipanggil untuk bekerja dengan integritas dan keunggulan. Mencerminkan karya penciptaan Allah dalam setiap usaha mereka. Mari layani customer kita dengan yang terbaik. Jangan cuek, apapun yang terbaik. Dalam setiap usaha kita, apapun. Mau masak di rumah. Suami itu customer kita loh ibu-ibu. Ya. Jangan masak sambil, sembarangan. Udahlah. Biar gosong-gosong, biarin lah. Biar cepat matilah dia kena. Gulanya, saya gula kopinya 2 sendok. Dikasih 10 sendok. Biarin aja. Habis dia begitu sih sama saya. Nggak boleh gitu Bapak Ibu. Nggak boleh gitu Ibu-Ibu. Ya. Bapak-bapak juga pulang kerja. Kerja sudah selesai kantor, jam kantor bisa pulang. Malas lah ketemu dia lagi. Dasternya bau asap dapur. Lalu kemana dulu sama teman-teman diajakin karaokean? Karaokean. Diajakin teman-teman main miliar. Atau santai hangout dulu di mall, santai. 2 jam, 3 jam sebelum pulang. Sebelum sampai rumah. Habis kalau ketemu istri saya, aduh, bawel. Nggak boleh gitu bapak-bapak. Cepat pulang. Ajakin istri kita untuk cari Tuhan. Pergi ibadah, pergi pertemuan-pertemuan yang diadakan di ICI. Cepat. Cari ajak anak-anak kita juga untuk rajin cari Tuhan dan rajin belajar, rajin bekerja. Ini yang mengingatkan bahwa Roh Allah masih bekerja untuk memberdayakan umatnya dalam misi kreatif dan redemptif. Ya, harus kreatif. Anak-anak muda kita sekarang harus kreatif cari kerjaan. Jangan mengandalkan lamaran sana-sini saja. Cepat. Yang nggak punya kerjaan, yang nggak tahu mau ngapain, temuin di sini ada Pak Rizal. Ya, bisa dicariin ya untuk berusaha. Nah, apapun sebenarnya kita di sini ICI ada ya. Bagaimana kita bisa sama-sama berjuang, berwirausaha, besar kecil, bisa ada komunitas yang saling menguatkan. Wah, luar biasa loh, ICI lengkap loh Bapak Ibu. Mari. Jadi jangan sampai kita seperti tikus mati di lumbung padi. Semua udah disediakan. Tapi kok hidup saya begini-gini aja setiap hari ngelus. Terus ke bawah terus ini ya. Sedih terus kisah hidup. Kalau nulis diari mah zaman dulu gitu ya. Kisahnya sedih terus. Aduh. Udah ada Roh Kudus dalam diri kita masih bisa sedih. Udah di ICI masih bisa sedih. Yang salah tuh siapa? Ya, pasti kita yang salah. Iya. Bapak Ibu ambil keputusan untuk terus bergantung kepada Roh Kudus. Nah, yang terakhir Bapak Ibu,
Ini hadirnya kemah suci adalah harapan akan penciptaan baru. Kemah suci sebagai mikrokosmos. Ya, sebagai tempat kecil di bumi yang Tuhan tunjuk sebagai kantor pusatnya hadir. Menunjukkan keharmonisan ilahi antara surga dan bumi, antara semesta dan ciptaan Tuhan yang lain, bahkan manusia. Mengantisipasi pemulihan akhir zaman. Pemulihan akhir ciptaan. Ya, zaman ini. Jadi bagaimana digambarkan dalam Wahyu 21-22, di mana nanti akan ada langit baru dan bumi yang baru, menjadi tempat kediaman Allah bersama manusia. Nah, bagi kita ini memberikan harapan bahwa dunia yang rusak oleh dosa akan dipulihkan. Usaha manusia apapun untuk memulihkan dunia pasti akan gagal karena ada dosa. Mau secanggih apapun yang dihadirkan, alat yang katanya sudah ada tabung yang kalau kita masuk, kalau ada sakit di scanning. Jadi seperti kalau kita check up, kontrol check up, kalau biasa ke Malaysia, ke Singapura, nanti bisa ada tabung di rumah. Ya, dengan AI, dengan robot semua akan hadir. Ya, tinggal kemampuan aja, mampu nggak belinya gitu ya. Ada juga ke obat-obatan tertentu, treatment tertentu membuat DNA tertentu itu semakin dibalikan. Jadi nggak awet tuanya gitu ya, awet mudanya kita itu. Ya, itu harapan sementara. Ya. Tetapi apapun yang manusia buat nanti pasti akan gagal. Karena dunia ini harus diakhiri. Karena manusia itu dia ambivalen. Satu ingin berhasil dengan teknologi yang canggih, ingin memuliakan Tuhan, tapi satu sisi dalam dirinya ada natur dosa yang mau membanggakan diri, yang mau merusak. Lihat ya, di tengah kemajuan teknologi ini perang, lihat kejadian di mana-mana. Minggu ini sudah India dan Pakistan sudah gontok-gontokan. Ya. Indonesia merasa tenang aja, kita nggak perang kok. Tapi mereka punya nuklir. Nanti kalau nuklirnya atau error, komputernya nyasar ke samping Moi kan nggak enak. Ya kak, ya semoga jangan sih ya, kita doakan jangan sampai lah ada yang nyasar itu nuklir dan jangan sampai ada ya perang nuklir terjadi di dunia ini. Ya, nuklirnya nggak kemari itu debu nuklirnya, aduh, kita bisa terkontaminasi Bapak Ibu. Ngeri, ngeri. Bapak Ibu, mari implikasinya ya harapan akan langit baru bumi baru, harapan akan Yerusalem yang baru akan hadir bagi kita semua, kita di sana. Kehidupan kita harus diarahkan pada tujuan ini. Dengan berpartisipasi sementara ini menuju ke sana, kita berkarya dalam pembaruan-pembaruan ilahi, baik secara spiritual maupun sosial, sebagai gambaran dari realitas masa depan tersebut. Kita harus hidup dalam ketaatan dan pengabdian. Orang Kristen dapat menguduskan dunia di sekitarnya ya, menjadikan setiap aspek kehidupan sebagai ibadah yang mencerminkan tatanan ilahi. Bapak Ibu, bekerjalah segiat-giatnya, berusahalah, dan setiap hasil yang kita hasilkan syukuri dan pergunakan untuk kemuliaan Allah. Jangan, saya sudah kerja keras, saya berhak bersenang-senang, saya berhak menikmati hidup. Ya, tapi lupa saudara di sebelah kanan kiri di gereja jangan-jangan sedang bergumul, anak sekolah apa enggak, bergumul, jangan-jangan untuk makan ini, ya berasnya udah habis tinggal 1 liter 2 liter di rumah. Ada pernah tanya enggak Bapak Ibu di ibadah kita? Shalom, apa kabar? Baik. Gimana Bapak Ibu usahanya, pekerjaannya? Ada kesulitan enggak? Anak-anak mau sekolah enggak? Gimana mau sekolah? Udah ada biayanya belum? Kan negeri. Iya, tapi kan perlu banyak. Misalnya ada bahan pakaian apa. Kan pastor ini konsen ya, di tengah pengharapan untuk membantu juga menolong yang kesulitan. Kita bantuin, tanyain. Jangan sampai cuma ditawar-tawar. Ayo siapa yang mau berpartisipasi? Nggak usah tunggu lah. Kalau kita memang menyadari kita kemah suci ilahi, gereja Tuhan. Ada di IC Tuhan percayakan. Bertanggung jawab. Langsung telepon dia. Pastor atau siapapun pemimpin. Saya mau bantu. Nggak usah tunggu disuruh-suruh. Kalau jadi Kristen dewasa tuh nggak usah tunggu-tunggu. Berapapun yang kita punya ini milik Tuhan, Bapak Ibu. Berapapun milik Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Jadi bisa nggak sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita melihat saldo rekening kita, kita membuat Tuhan itu kagum sama kita. Maksudnya apa? Saldo saya kembang kempis nih. Minta maaf terus ATM di akhir bulan. Maaf, saldo Anda tidak cukup.
Tapi bersyukur enggak? Dengan syukur maksudnya apa? Tuhan jadi kagum. Setiap rupiah yang kita gunakan untuk kepentingan Tuhan. Kita kasih makan anak istri, kita enggak selingkuh, kita enggak zina, kita enggak gunakan untuk suka-suka foya-foya, kita enggak habiskan untuk senang-senang. Kan Bapak gitu ya. Di rumah saya suka tanya sama istri, anak-anak udah makan belum? Udah Pak, udah. Di luar saya lagi jalan, lapar pengen beli makanan apa. Lihat tempat makan, restoran, rasanya beli, tapi di hati kan, buat anak-anak aja deh uangnya. Saya tahan lapar sampai rumah, saya makan yang ada di rumah. Padahal saya bisa makan di tempat tadi. Nah, tetapi itulah seorang bapak. Suami juga harus begitu. Itu Tuhan kagum loh sama kita. Bisa Tuhan kagum karena kita ambil keputusan. Ya, uang ini bisa buat foya-foya, bisa buat liburan. Ya, tapi demi anak saudara saya yang di gereja, saudara seiman saya bisa sekolah, saya tunda liburan saya. Ini buat dia deh. Wih, enak aja. Ini hasil usaha kita kok, kerja keras. Masa dia nikmati? Saling mengasihi di antara kami. Yang berlebih membantu yang kekurangan. Yang kekurangan jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, harus rajin bekerja. Minta bantuan untuk bisa menghasilkan penghasilan yang mencukupi keluarga dan bisa membantu pekerjaan Tuhan. Kagumi Tuhan dengan setiap perjuangan kita. Rupiah demi rupiah yang kita hasilkan, yang kita belanjakan, yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di sosial masyarakat. Bapak, Ibu mau punya berapa miliar, berapa triliun. Apakah semua itu bisa melindungi kehidupan kita, menjaga kita dari murka Allah di akhir zaman? Gak ada. Hanya Tuhan. Kalau kita dikasih saldo berlebih, pakai untuk kepentingan Tuhan. Tanya Roh Kudus saya berikan kemana? Pertama, cukupi dulu keluargamu. Ya, keluarga Allah ini. Pekerjaan Tuhan yang oleh gembala kita diberikan arahan, memberi ke sini, kita melakukan ini. Mari bantu. Ya. Saya mau ganti HP baru. HP-mu itu masih bisa dipakai nggak? Masih. Tapi kan saya kepingin supaya nanti saya bisa ubah pakai aplikasi ini sehingga wajah saya yang muncul macan. Ya, itu sih kelewatan ya Bapak Ibu. Jangan. Ada loh orang, setiap bulan ganti handphone. Setiap tahun kalau bisa. Yang paling top yang harus saya beli. 30 juta, 50 juta. Kalau perlu handphone seharga mobil, seharga rumah saya beli. Untuk apa? Kalau sanggup bantu pekerjaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Senangkan hati Tuhan dengan senangkan hati pasangan kita. Senangkan hati anak-anak kita. Ambil waktu bersama, pakai untuk kepentingan Tuhan. Senangkan saudara seiman kita dalam komunitas, pergi kemana-mana dalam keluarga Allah, komunitas kemana-mana, mau ada acara ibadah padang atau mau ibadah retret, mau kemana, mau bikin program bantuan misi kemana, bantu pengadaan Alkitab, bantu misi, silakan semua pakai untuk kepentingan Tuhan. Ya, semakin kita berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, lihat berkat Tuhan pasti akan dicurahkan bagi kita. Mau jasmani, mau rohani. Mengapa? Karena kehadiran Allah membawa berkat. Amin. Kehadiran Allah membawa kelimpahan. Tetapi harus hidup kita kudus dan berkenan kepadanya. Itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan selanjutnya waktu ya kepada host Pak Petrus, silakan. Baik, thank you banget Pastor Leo untuk Sama-sama. pemaparan kelas pada hari ini sangat memberkati banget, sangat mencerahkan tentang kemah suci dan di relevannya sampai masa kini. Baik, bagi Bapak Ibu peserta semua, untuk link pertanyaan sudah dibagikan di kolom chat. Kita pertanyaan bisa dimasukkan melalui link Slido. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Saya cek ini tadi yang masuk baru satu pertanyaan. Baru dua. Ini baru update. Baru aja masuk pertanyaan yang kedua. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mohon tidak dari kolom chat, tapi dengan link Slido yang sudah dibagikan oleh tim untuk kami bisa membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara semua. Baik, Pastor Leo, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini sepertinya mengikuti medsos. Di TikTok lagi booming tentang api yang muncul hanya di saat Paskah
dan api itu tidak membakar orang atau benda. Orang bilang itu Roh Kudus. Menurut tanggapan dari Pak Leo, bagaimana? Saya belum lihat TikToknya ya, Pak Petrus, terus terang. Jadi jawaban saya itu pasti antara dua, bisa ya dan tidak, gitu ya. Betul. Tetapi semua perlu diuji. Ujilah segala roh, ya. Tapi kan Roh Kudus, masa diuji? Tunggu dulu. Tujuan untuk kita senang kehadiran Allah itu bisa nyata, ya puji Tuhan. Tapi kalau itu membuat akhirnya orang di situ terus ya, terus membuat itu jadi tempat situs yang dikultuskan, lalu orang-orang tertentu mendapatkan keuntungan finansial, ketenaran. Nah, tentu bukan Tuhan lagi yang diuntungkan. Bukankah semua tanda yang Tuhan nyatakan adalah membuat orang semakin mencari Dia, bukan mencari yang lain. Gitu ya Pak Petrus. Baik, thank you banget, Pastor. Ini ada pertanyaan yang berikutnya. Di bait Allah kedua nanti tidak ada lagi tabut perjanjian. Nah, kemudian untuk tabut perjanjian sendiri nanti di bait Allah kedua itu diganti dengan apa, Pastor? Di bait Allah kedua, bait Iya, suci. iya. Ya, kita bahas ini 2 minggu lagi, Pak Petrus ya. Oke. Kalau enggak ada yang dibahas nanti. Siap, betul betul. Wah, Kurang udah bahasannya keduluan ini. ditanyain ini. Iya, luar biasa. Dia futuristik sudah ini ya. Siap. Thank you, thank you. Oke, pertanyaan berikutnya berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Nah, ini ada jemaat yang selalu meminta di awal atau istilahnya mendoakan anaknya untuk bisa lulus kuliah, terus kemudian Ya, mencari kerja. Nah, tapi ternyata setelah lulus kuliah, ternyata mencari kerja itu tidak mudah. ya, Bahkan masih harus meminta-minta untuk dicarikan kerja atau berdasarkan referensi. Nah, ini ya. menyikapnya bagaimana, Pastor? Ya, tentunya saya lihat gereja juga sudah melakukan usaha tertentu ya untuk membantu yang tidak punya pekerjaan. Ya, ada komunitas-komunitas di mana kita bisa bergabung atau di komunitas kecil kita setiap minggu minta didoakan atau berkumpul. Ya tentunya pertama setiap kita itu buka mata juga buka telinga ya untuk mendengar, membantu jika ada lowongan-lowongan. Yang simpel sederhana seperti itu. Selanjutnya tentu saja sekarang berarti tantangannya bagi kita ini agak berat. Pak Petrus ya. Anak-anak kita seperti saya bilang, kalau dulu untuk dapat pekerjaan itu jadi pelayan restoran sedikit yang ngantri. Kalau sekarang bisa ratusan. Padahal lowongannya cuma 2, 5 gitu ya. Nah, yang belum lama di DKI 2 minggu lalu lowongan sebagai PSPU gitu kan ya, tenaga pembersih ataupun yang membantu lingkungan itu dari kurang lebih 1.000 sampai lowongannya. Yang ngantri itu puluhan ribu. Aduh, itu puluhan ribu di mana-mana yang mau melamar ya. Itu sungguh memang ini benar-benar sebuah fenomena. Kita itu berada di tengah keadaan ketidakpastian ekonomi, ya harus mempersiapkan diri. Oleh sebab itu, kita minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah, mau tidak mau nih panggilan kepada kita saudara seiman juga membantu bagaimana membuat setiap orang kreatif mencari uang, ya. Nggak mengandalkan cuma lamaran, lowongan, ya. Kalau ada yang dibantu, kalau nggak ada, berarti kayak saya pribadi. Saya pernah ada di migas, kerja di kantoran 11 tahun di perusahaan migas. Tapi saya juga pernah berhenti jualan, tanda kutip jadi marketing di luar kantor, jam kantor. Mau jual apa aja, asuransi ke, mau jual madu ke, mau jual makanan sehat. Terus sekarang juga sambil melayani ini saya jual-jualan juga, bantuin istri juga kan jualan roti. Jadi kita harus mau nggak mau harus setiap pribadi harusnya ya kalau di ICI saya sarankan setiap orang jemaat di ICI ini harus punya jiwa wirausaha, melatih keterampilan tertentu untuk bisa dijual. Jual apapun, jangan malu ya. Yang penting jangan jualan diri, tanda kutip ya. Jangan sampai menjual iman kita pada Tuhan. Nah, mengenai kesulitan, Pak Petrus, waktu eh, jemaat mula-mula di zaman pemerintahan Romawi yang kejam dan penjajahannya sampai kurang lebih abad tahun 70 Masehi itu adalah puncak penderitaan gereja mula-mula, yaitu terjadi kelaparan yang hebat juga, baik di Israel maupun di luar Israel. Banyak orang-orang Kristen itu kelaparan, nggak punya pekerjaan karena dijajah Romawi. Ini keadaan khusus. Makanya Paulus memberikan suratnya kepada jemaat Korintus ya, adalah baik jika seorang tidak menikah karena sedang menghadapi bencana kelaparan. Kalau menikah nggak bisa kasih makan anak dan istri gimana kayak sekarang fenomena ya. Punya anak 11, 12 tapi nggak kerja tuh gimana caranya?
Jangankan segitu, saya aja mikir anak 2 di rumah ya. Ini sebentar yang SMA, tahun depan udah mau kuliah, yang SMP masuk SMA. Sudah sekarang kan juga udah ada ketegangan tersendiri ya di hati, walaupun saya percaya Tuhan mencukupi. Dan saya harus bekerja, apapun harus saya kerjakan. Nah, masalah kesulitan, semua orang di dunia ini menghadapinya. Gereja mula-mula menghadapi kelaparan. Itu sampai dikatakan di bait suci, waktu bait suci diruntuhkan itu, sebelum maaf, bait suci diruntuhkan sekitar tahun 60-70 Masehi itu, Yerusalem itu dikepung oleh tentara Romawi. Orang-orang kelaparan, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Banyak akhirnya di Yerusalem itu penjahat-penjahat itu banyak orang meninggalkannya karena kelaparan. Itu sampai dagingnya diambil, dimakan. Itu cerita-cerita yang sudah beredar di literatur, bukan literatur kekristenan tentunya, literatur sejarah penjajahan Romawi. Dan orang Kristen di mana-mana juga menghadapi kelaparan. Nah, bagaimana bisa bertahan dengan tengah situasi tertentu seperti itu? Oleh sebab itu Tuhan juga berbicara tentang yang namanya secupak gandum sedinar. Akan ada masanya kita uang kerja sekeras apapun tinggal bisa buat makan aja. Nah, sekarang gimana mempersiapkan itu? Jadi memang ada secara ada problem ada penyelesaian secara internal diri sendiri yang mengalami kesulitan, ada problem solving, penyelesaian masalah dari gereja yang membantu ataupun komunitas sekitar. Harus memang memikirkan nih sel-sel komunitas kita yang kecil-kecil, ya, baik di dalam di luar gereja harus memikirkan sekarang. Jangan cuma mikir kita ini mau datang pada Tuhan, memuji menyembah, dengan firman dan sharing pulang. Enggak, mulai pikirin sekarang. Kalau perlu setiap perkumpulan pertemuan bawa beras 1 liter, kumpulin atau apapun. Asal jangan bawa makanan yang besok basi aja. Ya. Yang bisa ya sembako 1 liter, 2 liter. Nah, saya ada di tengah lingkungan di desa, masyarakat desa yang masih kalau ada yang kematian ya, ada yang meninggal, itu masyarakat sekitar bawa beras untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Mau siapa yang meninggal di keluarga itu, baik suaminya pencari nafkah atau bapak pencari nafkah atau anaknya. Yang berduka nggak boleh kelaparan, nggak boleh susah. Nah, demikian padahal kita sebagai keluarga ilahi. Jadi mulai kumpulin sedikit demi sedikit kalau bisa setiap pertemuan setiap minggu di hari apa itu ya, Kamis kah apa-apa Jumat. Kumpulin. Kalau saya sih menyarankan begitu sedikit-sedikit. Ada di stok di mana, disiapkan tempatnya. Ya, suatu saat kita nggak pernah tahu siapa yang membutuhkan dalam sebulan, 2 bulan mungkin yang belum dapat kerjaan keluarganya itu tanyain, udah makan belum, ada beras apa enggak, itu bisa jadi bantuan. Salurkan berkat. Ya, jangan semua harus di pundaknya gembala nih yang mikirin beginian. Kita harus kreatif, kreatif pemimpin. Ya namanya gembala di sel-sel kecil. Kita kan pemimpin komsel ataupun sebutannya apa di ICI. Saya maaf Pak Petrus, saya lupa sebutan di ICI. Coba di sel grup itu apa ya Pak? Pak maaf. Kita sebut impact family. Ya, Impact Family. Di Impact Family, ya family lagi. Pemimpin Impact Family. Anda adalah gembala kecil. Gembala di lingkungan Anda, komunitas Anda. Bapak Ibu gembala. Maka harus mikirin. Leader itu harus memikirkan anggotanya. Nggak cuma rohani, jasmani juga, karena semua itu selaras. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi dilepaskan di surga. Beri maka kawan diberi. Itu prinsip-prinsip ilahi. Sudah, cepat lakukan, praktis saja. Sebenarnya nggak usah tunggu sampai jadi program resmi atau apapun. Udah inisiatif. Kasihan yang punya. Memang kita harus pikirkan, oh dia nggak punya kerjaan. Kita semua harus sampai apa? Kan setiap pemimpin impact family kan punya grup WA langsung. Siapa yang nggak punya kerjaan atau apa, siapa punya lowongan, harus aktif. Jemaat yang ada di seluruh Indonesia ini bisa saling mengaktifkan informasi, menolong keluarga sendiri dulu, baru nanti bisa membantu Indonesia. Jangan pilih-pilih juga. Nah, sekarang bagi yang nggak punya kerjaan, jangan pilih-pilih kerjaan. Jangan malas. Di dekat saya ada pendeta dan istrinya yang mencari pembantu rumah tangga. Ya, karena mereka di rumah kita ini ada 2 keluarga. Di sini gaji UMR itu cuma 2 juta, Pak Petrus ya. Itu di sini kecil. Ya, tapi rata-rata praktek kan nggak sampai segitu tuh kalau di pabrik. Nah, lalu Pak Pendeta ini nggak bahkan mau kasih 3 juta. Ditawarkan.
kepada orang Kristen di sini. Ya belum dapat. Kenapa? Karena banyak yang pilih-pilih, nggak mau aja di pembantu. Hello, gitu kan? Kalau lagi nggak ada kerjaan, ya udah. Apa yang bisa menghasilkan uang, ambil dulu. Yang penting itu tidak bertentangan dengan firman. Halal, khoser, ya. Nah, kebanyakan sekarang pilih-pilih. Aku nggak mau jadi sales. Aku nggak mau jadi. Ya betul, jangan malu tuh kata Bu Sarah tuh. Jangan malu. Malu-malu nanti malu-maluin repot. Malu-maluin Pastor Henny gimana? Ini jemaat EC kenapa pada pengangguran banyak ya? Bukan salahnya pastornya, bukan salah programnya. Pilih-pilih. Ya, gitu ya Pak Petrus ya, dari saya. Siap, thank you, Pastor. Ya, sama-sama. Ini Bapak Ibu semua ada Maaf, ke mute Pak sorry Petrus ya. commute. Oke. Ya, Ini ada beberapa pertanyaan yang tidak langsung berhubungan dengan materi kita. Jadi ini tidak saya tanyakan dulu. Saya prioritaskan untuk pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita ya, pada hari ini. ya. Oke. Ini ada bertanya, di langit yang baru nanti apakah masih ada perlengkapan seperti di kemah suci yang zaman Musa, Pastor? Jadi seperti menorah, meja perjamuan, mezbah pembakaran, kolam pembasuhan. Apakah itu nanti masih tetap ada? Masuk Kita di nggak pembahasan nulis ya. berikutnya. Tapi itu bisa kita melihat bahwa sebenarnya nanti kehadiran ilahi sudah mewakili semua ya. Sudah ada di dalamnya. Jadi Yerusalem baru merupakan kemah suci yang real dalam bentuk yang paling-paling sempurna. Di mana Kristus sebagai pelitanya yang bercahaya, menerangi ya Yerusalem baru atau surga kita nanti. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi secara konsep kemah suci itu adalah penggambaran dari bait suci, dari kita gereja Tuhan dan Yerusalem baru. Itu dia. Dan ya tentu saja saya sih berpikir ya boleh juga nanti di surga tetap adalah replikanya yang bagus ya, supaya kita bisa bisa main-mainan lah jadi imam, jadi main-mainan ya bisa. Kayak nggak pernah ke Israel, belum bisa masuk langsung ke replikanya ya di Silo, di mana itu lembah mana itu di lembah Tamin kalau nggak salah di bagian selatan dan di beberapa daerah Israel. Nanti di Yerusalem baru. Minta Tuhan adakanlah kalau bisa ya. Jadi kita yang nggak berkesempatan pergi ke Israel dengan pastor dan yang lainnya bisa mencobanya nanti di Yerusalem baru. Ya. Gitu Pak Petrus. Ini juga ada pertanyaan, apakah tabut perjanjian itu benar-benar masih ada di Israel, Pastor? Teori konspirasinya ditemukan, tetapi tetap buktinya susah. Ya. Bukti Di otentiknya. Biblical Archaeology Society belum ada pernyataan penemuan tabut perjanjian. Tapi sana sini ada yang mengaku klaim, sudah ketemu, makanya mau dibangun. Ya, ya, suci. Jadi saya Iya. berpikir saya lebih skeptis lah menanggapi hal ini. Sudah ketemu, saya skeptis. Ya. Oke. Nah, Karena eh, maaf Pak Petrus. Karena penemuan kalau tabut perjanjian itu ketemu, yang paling saya nantikan adalah nanti kita bisa lihat dua loh batu itu. Tak urusan hmm, tangan Tuhan sendiri. Dan salinan ke-13 dari Taurat yang Musa tulis. Itu yang paling buat saya mendebarkan. Karena itu jadi bukti bahwa Alkitab kita ya dan amin. Makin bukti makin kuat ya, bukti yang wah bisa the best lah. Saya rasa itu udah akhir dunia nih kayaknya ya. Itu kan dari saya. Iya, gitu Pak Petrus. ya, oke. Pastor ada yang bertanya, Ya. bagaimana cara kita bisa mendengarkan suara Tuhan atau merasakan pimpinan Tuhan, terutama mungkin dalam memutuskan hal-hal penting dalam kehidupan ya, seperti pasangan hidup atau mungkin untuk memulai sebuah usaha yang baru, Ya. seperti itu. Ya, baik. Yang pasti Tuhan bisa bicara dengan pernyataan umum dan pernyataan khusus. Ya, suaranya bisa secara umum dan secara khusus. Secara umum lewat firman-Nya. Ya, bisa di Alkitab. Ya pasti yang kita cari pasangan itu benar-benar seiman atau enggak. Ya, pekerjaan itu kosher apa enggak, kudus apa enggak, sesuai enggak gitu ya, melanggar enggak gitu ya.
Kalau itu usahanya membangun kelab malam, aduh, jangan tanya lagi, Tuhan boleh apa enggak gitu ya. Selanjutnya, itu secara umum. Secara khusus Tuhan bisa bicara lewat, nah, bagi yang anak-anak muda, dari pasangan orang tua, otoritas yang diberikan. Dalam hal ini gereja gembala bisa ataupun yang diberikan otoritas. Ada gereja-gereja tertentu dulu mewajibkan pasangan yang baru mau jadian lapor dulu kepada pemimpin rohaninya atau pembina rohaninya. Mereka bisa ikut mendoakan, memberikan konfirmasi oke atau tidak. Konfirmasi saja, bukan memaksakan kehendak ataupun mengambil keputusan. Ada dulu gereja-gereja tertentu demikian. Ya, saya termasuk yang ada di dalamnya ketika saya mulai merasa kayaknya saya ini yang sekarang saya istri saya bilang saya mau bangun hubungan dengan dia lebih lagi, saya lapor kepada pemimpin rohani saya. Kak, saya kok rasanya punya ketertarikan dengan sini. Ngomong dulu sebelum jadian, bukan tanya boleh apa nggak boleh, minta tolong bantu doa. Tapi dia bisa kasih arahan juga, kayaknya jangan deh Leo, kayaknya oke. Ya, itu bisa begitu. Itu dulu saya lakukan. Dan puji Tuhan, ternyata cespleng sampai sekarang 20 tahun lebih. Ya, Tuhan. 21 tahun sudah pernikahan kami. Dan tidak ada masalah yang berarti gitu. Ya puji Tuhan. Jadi, itu pasangan. Kalau bagaimana pekerjaan? Ya, bicara khusus juga atau usaha mau bangun ya kadang-kadang ya apalagi kita ya yang punya pasangan kita itu benar-benar kawan pewaris kasih karunia ya itu kehidupan loh. Jangan lewati keinginannya mau berbisnis mau usaha, jangan langkahi kalau dia nggak setuju, jangan coba-coba nekat tuh, hati-hati ya, kecuali pekerjaan ini pekerjaan Tuhan yang memang butuh cepat kita bergerak ya melakukan usaha ini dan ternyata pasangan kita tidak di dalam Tuhan ya lain lagi ya. Dan selanjutnya misalnya kita bisa juga bertanya kepada saudara seiman untuk usaha yang tertentu, bisa datang kepada pembimbing rohani. Tapi jangan semua-semua datang ke gembala semua, ke gembala nggak punya waktu nanti ya. Harus semua didoakan semua. Ya kita bisa minta saudara seiman di Impact Family. Bisa, Pak Petrus. Dan tentunya terakhir, keputusan terakhir, damai sejahtera nggak kita? Di hati ketika kita kayaknya ini, kita mau ambil nih. Kayaknya semua udah oke, tapi di hati kita damai sejahtera nggak? Bisa aja semua nggak oke, kita nggak damai sejahtera. Ya jangan dipaksa. Itu secara khusus. Iya, itu makna juga dari aplikasinya kayak Mas Suci bahwa kehadiran ilahi, Tuhan mau berkemah dalam kita berarti dia bisa bicara. Tapi memang suaranya itu nggak harus ada audible. Kadang-kadang di pikiran aja terlintas gitu ya, atau dorongan kecil. Ya nggak juga harus dengan mata yang berbinar-binar dan hati yang berdebar-debar gitu ya. Tuhan bicara sama saya nggak juga gitu ya. Gitu Pak Petrus. Jadi Tuhan bisa bicara secara khusus. Oke. Thank you, Lewat Pastor peristiwa Leo. juga bisa, maaf, lewat peristiwa. Betul. Thank you, thank you. Ini ada yang bertanya, beliau masih bingung menangkap inti atau maksud dari langit yang baru. Apakah langit yang baru itu sama dengan afterlife atau mungkin seperti reinkarnasi? Apakah Pastor Lee bisa membantu menjelaskan? Bicara reinkarnasinya ini kita tidak bisa menerima dalam kekristenan ya. Arti kita hidupan di sini lagi. Ya, tapi yang pasti kita suatu saat kita akan diberikan tubuh kemuliaan dengan roh yang sama, jiwa yang sama. Ya, masuk ke langit baru bumi yang baru itu bicara surga bagi kita. Jadi itu afterlife ya, afterlife di bumi ini ya. Dan di sana dikatakan nanti dia di pertemuan terakhir itu setelah gereja sebagai bait suci itu nanti akan kita banyak hal tentang Yerusalem baru. Tapi kita tidak memahami itu, tidak Alkitab tidak menuliskan itu akan terjadi di bumi. Tidak. Bumi ini akan hancur, habis, selesai, beres. Ya, akan musnah. Nah, kata baru ini bukan berarti bahwa apakah semesta yang segini luas 5 miliar tahun cahaya yang ada miliaran galaksi ini semua akan Tuhan gantikan, dibuang, dibuat yang baru. Ya itu terserah Tuhan sih. Kalau memang Tuhan mau begitu ya terserah Tuhan. Bisa aja. Tapi ya sayang juga ya. Ada yang mau bazir. Mungkin kita ditaruh di mana bisa juga. Tapi kan itu kita terserah Tuhan. Yang pasti kita pakai tubuh kemuliaan. Di mana tidak lagi kita bisa buat dosa dan tidak ada tangisan dan air mata duka cita. Itu dia. Itu ya Pak Petrus. Ya, oke. Thank you, Pastor Leo. Eh, Ya. ini waktu kita juga tidak panjang, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ya.
Ini agak menyimpang, Pastor, dari pembahasan kita. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan kurang lebih sama. Jadi intinya pertanyaannya begini. Apakah boleh seseorang yang bukan lulusan dari sekolah Alkitab atau mungkin STT, nah dia melakukan pelayanan pastoral seperti membaptis orang ataupun mungkin pelayanan kedukaan dan bahkan berkhotbah. Nah, Ya. menurut Pastor Leo bagaimana? Ini pernah ditanyakan ya yang terakhir ya bersama Pak Ian. Dan tetapi intinya adalah saya kembali mengulang, yaitu jika di dalam gereja sudah aturan, follow the rule. Jika kita ada di luar kawasan jangkauan gereja, ya, di mana kita harus urgent dibutuhkan membaptis misalnya orang yang non Kristen mau jadi Kristen, mau mengikut percaya Yesus dan dia udah ambil napas terakhir, saya minta dibaptis deh. Sehari 2 hari kemudian lewat check out gitu ya. Ya sudah nggak bisa panggil siapa-siapa, nggak bisa urus dokumen, nggak bisa apa-apa ya. Itu adalah nanti bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Bisa ya, bisa juga jika Tuhan atau intervensi gitu ya. Jadi lihat pelayanan pastoral ini ya. Melakukan pelayanan pengembalaan, semua kita ini punya karunia gembala, karunia-karunia jawatan. Setiap orang Kristen dipanggil untuk diberikan karunia jawatan sebagai penginjil, nabi, rasul, penggembala dan pengajar di dalam tubuh Kristus. Kita semua. Tetapi yang memimpin di gereja, yang punya jawatan gereja punya aturan khusus. Kalau ini fungsi, bicara fungsi bukan jabatan, karunia-karunia jawatan ini. Ya. Nah, fungsi ini maksudnya sehari-hari. Maksudnya apa? Penginjil. Ya, bukankah kita dipanggil untuk menginjili keluarga kita? Ya, untuk mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, keselamatan dalam Yesus. Yang kedua, kita juga adalah nabi di keluarga kita. Kita bisa ngasih tahu anak-anak kita, istri kita atau suami kita kalau salah itu, atau siapapun di kelompok impact family kita. Itu panggilan kita. Menasehati, kan nabi kan nggak cuma tunjuk-tunjuk, karunia kenabian bukan kamu dosa ya, kamu buat ini ya, Tuhan bicara sama saya. Enggak gitu. Ketika ada seseorang yang mungkin cerita curhat, ada kesulitan, lalu kita bisa, kamu mungkin ya perlu melakukan hal ini. Itu karunia kenabian yang sedang berbicara kepada. Karena kita bisa melihat ada yang salah yang harus diperbaiki. Bicara karunia kenabian, yaitu latihannya di mana? Di rumah. Kalau kita lihat sampah sembarang di sekitar kita, dia biasa aja. Ya, ada sampah, makanan, minuman, geletakan, bekas ranjang tempat tidur kita, terus kita nggak mau perbaiki. Jangan ngomong kita punya karunia kenabian, karena seorang nabi harus memperbaiki apapun. Ya, kerasulan. Ya bicara orang yang memang mau wirausaha seperti wirausahaan yang merintis usaha, ini merintis pekerjaan Tuhan, merintis gereja, merintis pelayanan pekerjaan Tuhan. Wirausahaan itu punya karunia jawatan sebenarnya sebagai rasul, berani. Ya. Dan selanjutnya karunia-karunia yang lain kita bisa lakukan di rumah. Bapak juga gembala, ya enggak? Ibu gembala di rumah juga buat anak-anaknya. Ngajari, pengajar juga. Nah bayangkan, itu karunia. Dalam pekerjaan Tuhan nanti bisa diselaraskan. Nah kalau kita ada di sebuah organisasi besar, mau nggak mau dibutuhkan keteraturan. Pemilihan pemimpin itu diatur semuanya. Siapa yang boleh mengajar, siapa yang boleh berkhotbah, siapa yang boleh membimbing konseling pernikahan, siapa yang melakukan pelayanan meja perjamuan, itu diatur, harus diatur. Begitu. Sehingga paling tidak kita memahami dengan kedewasaan penuh bahwa semuanya ini kita melihat tatanan ilahi yang benar. Tapi sifatnya nggak boleh legalistik, jangan gara-gara ngelihat orang mau bertobat terima Yesus, minta dibaptis, besok kira udah sakit keras, saya bilang kita melihat gitu, kita ada di mana ya, jauh gitu ya, di bagian Indonesia yang nggak bisa kita datengin pesta Pak Petrus untuk bantu pelayanannya. Gitu. Jangan sampai kita itu merasa udah saya bukan penginjil, saya bukan gembala, udah biarin aja. Saya nggak bisa baptis ya Bapak Ibu, maaf ya. Ya enggak. Saya rasa gereja bisa mengatur hal-hal seperti itu dengan lebih fleksibel buat kita. Bapak Ibu, banyak loh sebenarnya, banyak orang-orang percaya yang belum bisa pergi ke gereja. Banyak.
Nah, itu bagaimana pelayanan pengembalaan kepada mereka. Nggak bisa kita harus datang baru dicatat sebagai jemaat. Mereka boro-boro mau dicatat sebagai jemaat. Mereka nggak mau tampil. Tapi karya Roh Kudus bekerja terus. Ya, itu Pak Petrus. Menurut saya demikian. Ya, sangat setuju, Pastor. Ya, Ada aturan yang dibikin untuk merapikan, tapi bukan berarti betul, menghalangi untuk kita melayani betul. jiwa-jiwa yang Tuhan siapkan. Ya, Oke, sekali lagi thank you banget buat Pastor Leo untuk kelasnya pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, untuk ada beberapa pertanyaan memang mengingat waktu juga dan memang tidak berkaitan dengan materi hari ini. Saya tidak bacakan, mungkin nanti kita bisa masuk di materi yang berikutnya.